جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizin semuanya, kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka adalah semuanya pasti orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, kemaksiatan. Ternyata selamanya tidak seperti itu. Ada orang-orang yang mereka tidak melakukan kemaksiatan, tapi mereka ditimpa azab, sama seperti orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendukung kemaksiatan itu, memfasilitasi kemaksiatan itu, meskipun mereka tidak melakukannya. Contoh adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut itu adalah orang yang tidak ikut menjadi lesbian, tidak ikut bermaksiat bersama kaumnya, tidak, tetapi dia diazab. Kenapa dia diazab? Karena dia memfasilitasi, menjadi seorang fasilitator dalam kemaksiatan itu. Dialah yang memberikan informasi kepada orang-orang yang kafir terhadap kedua pria tampan yang bertamu di rumahnya, sehingga orang-orang kafir yang memang pada saat itu suka sesama jenis menjadi orang yang sangat luar biasa menggeruduk rumah Nabi Lut alaihissalam, karena ada dua orang yang sangat tampan, yaitu malaikat yang menjelma menjadi dua pemuda tadi. Nah, disinilah karena dosa mereka ini sebetulnya bukan melakukan kemaksiatan, tapi menjadi fasilitator dari kemaksiatan itu sendiri, jadi pendukung kemaksiatan. Maka jangan salah, orang-orang yang mendukung adanya LGBT dan lain sebagainya, mereka akan mendapatkan imbas yang sama terhadap pelakunya. Mereka juga nantinya di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sama seperti pelakunya. Kenapa? Karena mereka akan dihukumi sama. Yang melakukan dengan yang mendukungnya sama-sama punya pikiran yang sama, sama-sama punya pendapat yang sama, dan mereka sama-sama melegalkan sesuatu yang seharusnya tidak harus dilegalkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu gambaran kepada kita agar kita tidak mendukung hal-hal yang memang seperti itu. Karena mendukung saja, mohon maaf, bukan hanya sekedar mendukung, kita melihat satu kemungkaran, kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita sudah disebut sebagai setan bisu. Ini yang harus kita pahami. Maka beberapa hari yang lalu kita sudah membahas seorang yang disebut sebagai dayus, orang yang ada kemungkaran di dalam rumah tangganya, ada kemaksiatan di dalam rumah tangganya. Kemaksiatan itu nyata, nampak di depan matanya, tapi dia diam saja. Dia nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarganya, dan ini dijamin oleh Rasulullah SAW nggak masuk surga, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami tentang kemaksiatan. Jadi kalau kita berbicara tentang istri Nabi Lut alaihissalam diazab, bukan karena dia seorang lesbian, bukan, tapi karena dia berpihak kepada mereka, berpihak kepada orang-orang yang bermaksiat, tidak mendukung suaminya untuk berdakwah, tidak mendukung suaminya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, begitu juga dengan Bani Israel. Makanya kalau kita berbicara tentang Bani Israel, ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Sulaiman. Jadi Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Dawud dan lisannya Sulaiman. Jadi Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Dawud dan lisan Sulaiman. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu. Jadi kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Jadi mereka itu disebabkan dilaknat, kenapa? Karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada sekeliling mereka. Jadi mereka ngerti itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diam aja, bodoh amat, cuek aja gitu kan. Ini yang harus kita pahami. Ternyata ketika kita melihat kemungkaran dan kita gak melakukan apapun terhadap kemungkaran itu, dampaknya adalah kita sendiri akan terkena. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang penting saya gak melakukan itu, bodoh amat lah, yang penting saya
aman gitu, yang penting saya nggak begitu. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Daud, lisan Sulaiman, karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Ini yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sangat tegas. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika al-azliman. Kalau kalian di antara kalian ada yang melihat kemaksiatan, maka rubah maksiat itu dengan tangannya. Ajak manusia, berikan satu solusi kepada mereka supaya tidak bermaksiat. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau nggak bisa dengan tangannya, maka gunakan nasihatnya melalui lisannya, menunjukkan hal yang baik supaya dia tidak melakukan kemaksiatan lagi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau masih nggak bisa lagi, ya udah dengan hatinya. Minimal dia benci dengan itu. Minimal dia menjadi orang yang risih dengan kemaksiatan itu kan gitu. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman manusia. Hanya melihat kemaksiatan kemudian dia benci, dan itu adalah hal yang paling lemah iman. Nah kalau kita melihat maksiat aja nggak benci, biasa aja, bodoh amat lah, yang penting saya enggak, itu berarti kita udah nggak punya iman kan gitu. Maka confident semuanya, kembali lagi kepada hal yang kita katakan tadi di awal. Jangan sampai kemudian maksiat-maksiat yang terjadi di sekeliling kita kemudian kita membiarkannya, itu menjadikan kita juga terseret terhadap arus tadi. Arus di mana azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini bukan hanya menimpa kepada mereka yang bermaksiat, tapi karena orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak melakukan amar ma'ruf ini juga terseret pula.